bersyukur hari ini bisa menikmati suasana surgawi. Nah, hari ini saya akan mengangkat satu tema. Mengapa harus menghormati orang tua? Nah, baik, kita akan baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di zaman sekarang ini, kekasih dalam Tuhan, anak-anak muda, orang-orang yang sudah dikatakan sudah akil balik, ya, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, seharusnya menjadi berkat bagi lingkungannya, ya. Namun sering kita jumpai anak-anak muda yang kurang menghormati orang tuanya. Sering ada banyak kita dapati anak-anak muda yang tidak menjadi teladan, sehingga mereka suka sekali melawan dan menentang orang tuanya. Nasihat orang tuanya dilawan, perkataan-perkataan orang tuanya tidak direken, tidak digubris. Bahkan di sini dianggap menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak semestinya, ketinggalan zaman katanya. Tapi saudaraku yang jelas, mereka memilih menjalani hidup sesuka hatinya. Namun anak-anak muda ini hidup tidak pada tempatnya. Mereka tidak tertib, maunya kemauan sendiri dan tidak membawa dampak yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, saya sering melihat ada banyak pemuda-pemudi, orang-orang Kristen pun tidak sedikit yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Mereka hidup semau gue, sembrono, dan tidak menjadi dampak yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kekasih, mereka dibesarkan orang tua, mereka seharusnya menjadi teladan, tapi kenyataannya miris, saudaraku. Sehingga mereka merasa sudah besar dan bisa merawat dirinya sendiri. Akibatnya tidak sedikit mereka di antara pergaulan anak-anak ini salah pergaulan, ya. Sehingga terlibat ada banyak, ya, pergumulan-pergumulan, pergaulan-pergaulan bebas, sehingga hidupnya terkontaminasi dengan narkoba, ya. Kemudian terkontaminasi seks bebas, samen leven, hidup bersama tanpa nikah, dugem miras dan yang lain-lain. Itu yang saya sayangkan. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kekasih dalam Tuhan, kalau ada orang Kristen yang tidak menghormati orang tuanya, dia berlaku kurang ajar, dia berlaku tidak sopan, dia berlaku tidak senonoh, ya, dia telah melanggar kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus tahu bahwa orang tua seharusnya kita hormati. Seharusnya orang tua kita tinggikan, kita muliakan. Nah, karena mereka telah mungkin mencukupi dari semua hal yang dia mohonkan. Namun semua yang kita butuhkan atau yang kita harapkan supaya mungkin mereka taat, ya, kepada orang tua, ada banyak motivasi tertentu, ya. Macam-macam, ya, termasuk untuk mendapatkan warisan dan yang lain-lain. Tetapi di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudaraku kekasih yang kami muliakan, hari ini kita sadar, kita tahu betapa kasih Tuhan itu sempurna dan rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, saudara, ada 4 berkat bagaimana cara menghormati orang tua. Yang pertama, hormati orang tua dengan sikap dan perbuatan. Nah, ini yang pertama. Anak-anak yang bijak mendengar didikan ayahnya. Anak-anak yang bijak selalu menghormati atas segala tindakan-tindakan yang positifnya. Sehingga kami percaya semua keadaan zaman yang tidak menentu ini membuat cara berpikir, pola pikir kita berubah. Tetapi ingatlah, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa menghormati orang tua dengan sikap dan perbuatan. Maka saya yakin hidupmu akan mendapat rahmat yang luar biasa.
Yang kedua Bapak Ibu, menghormati orang tua. Sehingga seperti apa saudaraku? Seperti kita memuliakan Tuhan. Seperti kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dalam pikiran, dalam perbuatan, mendengar, memperhatikan, tunduk pada otoritas pengajaran daripada orang tua, itu hal yang sangat baik. Maka itu dengarkan didikan, ajaran orang tua. Sehingga kehidupan kita mudah-mudahan menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat kelak. Nah, itu yang kedua, menghormati orang tua sehingga seperti kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita harus menghormati orang tua? Menghormati orang tua melahirkan penghormatan. Apa maksudnya? Dalam kita menghormati orang tua, Allah juga akan menghormati kita, ya. Yang dikatakan firman seperti itu. Kalau kita menghormati orang tua kita, Tuhan juga memberi berkat bagi kita, memuliakan kita, memberi dampak positif bagi kita. Jadi dalam hal ini saudaraku, hormat pada orang tua menyenangkan Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, Tuhan itu senang dipuji, ya, seperti kita menghormati pada Tuhan. Jangan kita menghormati Tuhan yang nggak kelihatan, sedangkan orang tua kita yang kelihatan saja kita nggak hormat, kita nggak sopan. Gimana bisa jadi teladan? Saudaraku, yang keempat tidak kalah penting. Untuk itu sebagai orang-orang yang percaya, hormat pada orang tua, ya. Kita dididik untuk menjadikan hidup kita memiliki moral yang baik. Orang yang menghormati orang tua memiliki etikat untuk belajar moral yang baik, etikat yang baik, ya. Merupakan kewajiban dan sifat yang abadi, merupakan suatu usaha yang positif, ya. Manakala kita dididik untuk memiliki tepos seliro yang baik, kita dididik untuk apa saudaraku? Memiliki adab, memiliki kesopanan, memiliki etika. Maka daripada itu biarlah kita mau belajar dengan harapan supaya hidup kita lebih baik lagi, hidup kita lebih mengerti bahwa tanpa orang tua tak akan mungkin kita akan bisa lakukan sesuatu itu. Jadi Bapak Ibu kekasih, percayalah hari ini bahwa ada upaya iblis untuk menggagalkan rencana baik kita untuk hormat pada orang tua. Nah saudaraku, kenapa kita harus menghormati orang tua? Ada dua hal pokok penting. Ini sangat penting. Di dalam Ulangan pasal kelima 16. Ketika kita menghormati orang tua, maka dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau akan, yang pertama ini berkatnya, lanjut umurmu di bumi ini. Engkau akan memiliki umur yang panjang, engkau akan memiliki umur yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Ini ketika kita menghormati kepada orang tua. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, ketika kita menghormati kepada orang tua, hidup kita ada dalam keadaan baik, hidup kita dipelihara, hidup kita diberkati, hidup kita memiliki dampak yang luar biasa. Maka itu saudaraku, jangan kita sia-siakan orang tua. Orang tua adalah pangeran katon kita, Allah yang kelihatan di muka bumi ini. Ketika panjenengan semua tidak menghormati orang tua, mustahil saudara bisa menghormati Bapa yang di surga yang tidak kelihatan itu. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu kekasih, di dalam dunia ini tidak ada tempat yang sempurna selain kita di bawah kaki Tuhan. Jangan lupa ada 4 berkat penting, ya. Di sini dijelaskan sekali lagi. Ketika kita bagaimana cara menghormati orang tua? Yang pertama dikatakan hormati orang tua dengan sikap dan perbuatan. Yang kedua, hormati orang tua sehingga seperti kita menghormati kepada Tuhan. Yang ketiga, hormat melahirkan penghormatan. Ketika kita menghormati orang tua, Tuhan juga akan menghormati dan memberkati kita. Yang terakhir, ketika kita menghormati orang tua, kita diajarkan agar hidup kita dididik untuk memiliki etika dan moral. Dan saya yakin kiranya nasihat ini benar-benar menjadi dampak yang baik. Nasihat ini menjadi berkat bagi kaum muda, bagi kaum remaja, bahkan rekan-rekan kita di dalam Kristus. Kiranya sejahtera Tuhan, supaya ketika engkau memiliki rasa penghormatan pada Tuhan, di dalam Ulangan tadi, saudara, pasal 5:16,
Diberkatilah umur panjang dan diberkatilah segala usahamu. Segala hormat, pujian, syukur patut kami muliakan dalam nama Yesus.